Kue-kue tradisional Indonesia dibuat dari bahan baku yang tumbuh di negeri ini. Teknik pengolahannya pun beragam, dari yang sederhana sampai yang rumit dan butuh kesabaran. Menurut Yuyun Alamsyah dalam bukunya Kue Basah dan Jajan Pasar Warisan Kuliner Indonesia, keragaman jajanan pasar tersebut biasanya dikaitkan dengan kejadian dan ritual yang dilambangkan dengan makanan. Ketika menikah, khitanan, atau acara penting lainnya, jajanan pasar tersebut dihadirkan sebagai salah satu tanda rasa syukur. Jajanan pun tak hanya sekedar dihidangkan tetapi memiliki makna tertentu, harapan dan doa. Disebut jajanan pasar karena kue ini awalnya lebih banyak dijual di pasar tradisional. Seperti jajanan yang menu cicip di Pasar Gede, Harjonagoro, Solo ini food lover. Kali ini Benu mau mencicipi lenjongan, langsung dari penjual yang legendaris di Pasar Gede. Namanya Lenjongan Yusum. Lenjongan ini terdiri dari beragam jajanan pasar. Ada cenil, tiwul gula merah, tiwul gula pasir, ketan hitam, ketan putih, getuk, klepon, gatot, sawut, dan congkong. Mayoritas jajanan pasar dalam lenjongan menggunakan singkong dan tepung beras sebagai bahan dasar. Pesan ya Bu, satu Bu. Ya. Apa ya? Ya Pak, lenjongan komplit. Komplit aja lah Bu, terserah Bu. Pokoknya dikit-dikit ya. Iya. Sebenarnya si tiwul dan ada getuknya di dalam macam-macam ini, ada cenil juga. Rasanya memang udah sangat gurih dan ini ya, disiram dengan gula merah itu jadi cakep banget. Manis, juara. Ini kena teh sama kopi, tapi jangan kopinya sama tehnya jangan digulain, ini karena udah cukup manis. Bahan pelengkap cair yang kerap digunakan dalam jajanan Indonesia adalah santan. Masyarakat Indonesia tidak terlalu familiar dengan penggunaan susu sebagai campuran. Kebanyakan jajanan tradisional menggunakan teknik masak dengan mengukus dan merebus. Dikemas dengan menggunakan daun pisang, daun kelapa, daun pandan, atau daun bambu. Seperti salah satu kue favorit Bung Karno, yaitu penganan pelite ini. Terbuat dari tepung beras, kue dengan tekstur lembut ini biasanya juga disebut kue sampan. Ya, karena kue seperti berada di atas perahu sampan yang terbuat dari daun pandan. Uniknya, untuk menghaluskan tepung beras digunakan alat penggilingan seperti ini. Alat penggilingan yang terbuat dari batu ini sudah berusia lebih dari 50 tahun loh. Beras yang sudah direndam selanjutnya dimasukkan ke alat penggilingan dan akan menghasilkan tepung beras cair seperti ini. Masukkan tepung beras cair, santan, dan garam. Selanjutnya adonan disaring untuk memisahkan bagian tepung beras yang masih kasar. Masukkan gula sebanyak 1 sendok teh ke dalam takir, lalu kukus kue sampai matang. Sesuai dengan arti namanya, pelite atau putih, bahan-bahan yang digunakan pun berwarna putih semua. Kue bercita rasa manis ini merupakan kegemaran Bung Karno saat diasingkan di Pasanggerahan Muntok. Saya cobain dulu, ini masih hangat banget, Masya Allah. Wih. Kalau di bagian atasnya ini memang agak gurih, karena kita pakai, tadi kan ada garam juga ya, Ma ya? Bagian atas agak gurih, berasa kayak bubur sumsum. Tapi pas masuk sedikit bagian dalamnya itu ada manisnya, karena gula di bagian dasarnya. Kalau untuk wangi sih nggak usah diragukan lagi, karena dia menggunakan daun pandan. Ini benar-benar mumtaz. Beberapa jajanan tradisional muncul sebagai kuliner ikonik daerah, seperti pada kerak telur yang menjadi ikon Betawi. Panganan ini masih dapat ditemui sehari-hari di Jakarta maupun pada momen tertentu seperti festival. Kali ini Benu bertemu dengan Umi Samsudin yang menjajakan kerak telur sejak tahun 1992. Waduh. Ajarin ya, Mi ya. Bikin nih. Umi di sebelah ya, Ane diajarin nih. Ayo, boleh. Mana Mi? Kipasin ya. Oke, kipasin. Terus awalnya gimana? Nih, Awalnya beras. Ini dulu. Wow, mantep. Ini beras apa sih, Mi? Ketan. Ini diapain dulu? Direndam nggak? Direndam. Berapa lama? 1 malam. Oh, cakep. Jadi kan empuk. Ntar kan kalau udah panas kan. Mateng dia ya? Kalau udah mendidih airnya kan bening mateng. Oh, gitu. Kan taruhin itunya. Oh. Menurut budayawan JJ Rizal, kerak telur merupakan pertemuan kultur pesisir dan kultur pertanian. Serundeng yang berasal dari kelapa merupakan komoditi masyarakat pesisir. Sedangkan beras ketan merupakan hasil bumi masyarakat tani. Oh, udah nih belum, Mi? Kan? Ya tinggal taruhin kelapa. Apa? Kelapa? Ini nih, panas. Ada yang taruh ya? Ya. Mana? Ini? Ini apa ya? Ini kan ini ladang. Ini kelapa ini masukin? Kelapa masukin. Ini serundeng bukan, Mi? Nyebutnya? Ya, belum? serundeng juga, cuman belum kering. Oh, belum kering, serundeng basah ya? Oke, taruh satu ya? Ya, satu lagi. Satu lagi?
Banyak amat, Mi. Setelah serundeng basah, masukkan lada, ebi halus, garam, dan telur bebek. Kemudian aduk rata. Sesuai namanya, sajian ini harus diratakan ke permukaan wajan sehingga terlihat seperti kerak. Iya, Mi. Udah wangi. Jadi istimewanya apa? Kan ada Kerak ebi. telur khas Pak Samsudin almarhum ya. Ya. Ada ebinya. Jadi penyedapnya tuh ebi ya, Mi ya. Setelah bagian bawah matang, balik wajan menghadap ke arang. Giliran bagian atasnya yang harus dimatangkan. Beras ketan yang menempel pada permukaan wajan membuat adonan tidak jatuh saat dibalik. Oke, kita cobain dulu ya. Punya Umi Samsudin. Nah, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Kerak telurnya Umi nih. Waduh, cakep ya, Mi ya. Asap-asapan gitu, bismillahirrahmanirrahim. Asin enggak? Enggak, pas nih. Ini istimewanya kenapa? Karena wanginya itu dari ebinya. Ebinya wangi banget, terus nggak pakai penyedap, Mi. Enaknya ya, enak banget ya, gurih banget, umami nih. Kalau bahasa Betawanya apa, Mi? Kalau enak, Mi? Gurih. Gurih gimana gitu ya, Mi? Gurih-gurih nyoy. Nyoy. Oke, cakep nih. Terus kan pakai telur ini ya. Dia kayak pakai telur bebek. Biasanya kan amis, ini enggak ya, Mi ya? Karena ladanya kan giling sendiri. Oh, Bukan gitu beli ya. yang di botol. Jadi untuk menghilangkan apa aroma si amisnya dari telur, dia pakai lada. Ladanya gilingan sendiri ya, Mi ya. Jadi ya, pure asli, Mi ya. Jadi kita bisa dapat double serundeng ya. Jadi serundeng basah di dalam, bagian atas tabur serundengnya agak kering. Udah gurih, aroma telurnya masih tetap dapat tapi tidak amis. Istimewa. Mumtaz. Seiring perkembangan zaman, kue tradisional Indonesia berakulturasi dan bertransformasi. Simak cerita lengkapnya sesaat lagi hanya di Food Story.